Lalu apa makna wa alsinatikum? Ya, di sini ada penjelasan baik tentang makna bil lisan, yaitu fahuwa bid-du'a. Di antara jihad, ya, jihad dengan lisan adalah dengan berdoa, mendoakan mereka-mereka itu. Ya, jadi ketika kita mendoakan para pejuang-pejuang agama Allah yang telah menyiapkan jiwa dan harta mereka untuk mempertahankan benteng-benteng kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin dan untuk membela kaum muslimin, maka kita yang tidak terlibat langsung minimal mendoakan mereka. Itu adalah jihad. Wal madah lil mujahidin. Ya, dan di sini Syekh yang penulis kitab Bahjatun Naudhin ini mengatakan dan memberikan pujian kepada kaum mujahidin. Ini diantara jihad kita dengan lisan-lisan kita. Kenapa kita harus memuji mereka? Karena kaum kufar, orang-orang kafir, selalu memberikan statement yang negatif terhadap kaum mujahidin. Mereka senantiasa memberikan kabar-kabar, isu-isu yang tidak benar tentang kaum mujahidin. Mereka mungkin mencap mereka dengan teroris, ya. Mereka mencap dengan berbagai macam label-label yang tidak benar terhadap kaum mujahidin. Maka kita, kaum muslimin, minimal kita memuji mereka, saudara-saudara kita yang siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka, menjaga benteng-benteng kaum muslimin, tempat-tempat yang suci di Quds umpamanya. Kalau hari ini paling mudah kita mencontohkan dalam masalah jihad ini adalah saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza secara khusus. Kita yang tidak terlibat langsung, kita mendoakan mereka dan kita menunjukkan keberpihakan kita kepada mereka, memuji mereka. Kita puji kepahlawanan mereka, kita puji keberanian mereka, kita puji kesabaran mereka, ketangguhan mereka dengan berbagai macam ujian yang berat. Mereka tetap teguh dan tetap mereka melakukan perlawanan semampu mereka. Kita berikan pujian kepada mereka. Jangan justru sebaliknya, tanpa kita sadari kita justru membantu orang-orang kafir untuk menyudutkan saudara-saudara kita. Ya, ini yang sangat disayangkan. Kadang sebagian orang sadar atau tidak sadar ikut membantu orang-orang kafir untuk menyerang saudara-saudaranya yang berjihad fi sabilillah. Dan yang lebih parah lagi kalau kita tidak pernah ikut terlibat jihad, lalu kerja kita hanya mengoreksi mereka, kita melakukan komentar-komentar yang miring dan hanya sebagai pengamat-pengamat, lalu selalu mengeluarkan statement yang justru menunjukkan keberpihakan kita kepada musuh tanpa kita sadari mungkin, atau justru memang kita melakukan secara sengaja. Dan ini semacam ini pernah ditanyakan kepada seorang tabi'in yang mulia, Yas bin Muawiyah. Yas bin Muawiyah ini seorang tabi'in yang terkenal dengan ilmunya, seorang qadhi, dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau pernah ditanya tentang beberapa orang-orang Islam. Lalu dia menggibah, ya, orang itu menyebutkan beberapa sosok kaum muslimin dan terutama para pejuang-pejuang, lalu membicarakannya. Apa tanggapan Iyas? Beliau mengatakan, apakah kamu telah pernah berjihad melawan Romawi? Apakah kamu pernah berjihad melawan Persia? Lalu beliau sebutkan beberapa negeri kafir waktu itu yang memerangi kaum muslimin di masa itu. Orang itu mengatakan tidak. Ya. Yas mengatakan, subhanallah, kaum kufar selamat dari komentar-komentarmu, selamat dari lisan-lisanmu, lalu saudaramu kaum muslimin tidak selamat dari seranganmu. Kalian menyerang saudara-saudaramu dengan lisan-lisanmu yang tajam, mencela mereka, mengkritik mereka. Lalu orang kafir kalian tidak hadapi dengan tangan kalian, tidak dengan harta kalian, bahkan tidak dengan lisan kalian. Dan ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin hari ini. Mereka tidak pernah menunjukkan keberpihakan yang jelas, kontribusi yang jelas terhadap saudara-saudaranya yang berjuang di sana. Lalu kerjanya cuma menilai, mengkritik. Dan orang kafir selamat dari kritikan mereka, tidak pernah mempersoalkan mereka itu. Kata
Syekh Al-Abbad hafizahullah ketika menukil perkataan dari Iyas bin Muawiyah tadi yang memang terkenal dengan kecerdasannya, beliau mengatakan, dan ini salah satu di antara tanda kecerdasan beliau, bahwa ya, ketika ada orang yang kita melihat selalu mencela para mujahidin, perlu dinasihati ya. Jangan sampai kita tidak sadari kita dipermainkan oleh syaitan. Teman-teman kita selalu kita jadikan objek pembicaraan, lalu kita meninggalkan musuh dari pembicaraan. Ya, banyak sekali penilaian-penilaian kita terhadap saudara-saudara kita yang nyata-nyata berjuang di sana. Tidak dipungkiri mereka mungkin ada kesalahannya, mereka mungkin ada kekeliruannya. Tapi apa yang mereka lakukan dari kekeliruan, seandainya ada, itu tidak seberapa dengan kontribusi mereka yang luar biasa terhadap agama ini dengan mempertahankan benteng-benteng kaum muslimin dan mempertahankan kehormatan kaum muslimin dan mengangkat izzah bagi kaum muslimin. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga pernah mengatakan tentang masalah ini atau mirip dengan ini ya, bahwasanya man naqashal mu'minin ala dzunubihim wa lam yunakish al-kuffar wal munafiqin ala kufrihim wa nifaqihim fa innahu dalla ala jahlihim wa ala zulmihim. Kata Ibnu Taimiyah bahwa siapa yang memunakasyah, membantah ya, munakasyah kan itu membantah ya, membantah dan mau menguji dan mempersoalkan orang-orang beriman dengan dosa-dosa mereka. Dosa memang perlu dipersoalkan sebenarnya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, lalu dia tidak pernah memunakasyah orang kafir atas kekufuran yang ada pada mereka, dan tidak pernah memunakasyah orang munafik dengan kenifakan yang ada pada mereka. Jadi orang-orang kafir, orang munafik selamat dari gangguannya. Lalu yang menjadi selalu sasaran lisannya adalah orang-orang beriman. Maka itu tanda kejahilan mereka dan tanda kezaliman mereka. Dan ini perlu untuk kita tegaskan kepada umat hari ini ya. Masih sangat sering kita dengarkan sebagian orang yang menilai saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, bahkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan hari ini. Mereka sudah dilanda kelaparan yang mematikan. Belum ada juga kadang suara-suara yang kita dengar dari sebagian kaum muslimin sebagai wujud keprihatinan kepada mereka, alih-alih untuk mau menolong mereka atau paling tidak mendiamkan mereka, ini justru mau menilai tentang mereka itu bahwa mereka adalah orang yang sesat, mereka adalah orang yang menyimpang, dan seakan-akan mengatakan mereka orang yang tidak pantas untuk ditolong, dan seakan-akan ya mau mengatakan biarlah serahkan Palestina kepada musuh-musuh ya. Ini tentu saja di antara hal-hal yang sangat menyedihkan kita ya. Dan ini yang dimaksudkan ya dengan jihad dengan lisan. Jadi Syekh mengatakan jihad dengan lisan adalah dengan mendoakan dan dengan memuji para mujahidin ya. Doakan ini, doakan kepada para pejuang dan doakan kehancuran kepada musuh-musuh, dan memuji kepada para mujahidin dan memberikan semangat kepada mereka, wal amal ala tathbitihim, dan kita melakukan sesuatu yang bisa meneguhkan mereka, meneguhkan para mujahidin. Ini hal yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk kontribusi dalam berjihad. Dan ini di antara jihad kita yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, kalau jihad dengan bi anfusikum, kita masih sangat jauh ya, dari mereka. Dan mungkin tidak kita sampai ke sana. Tapi ada kesempatan untuk bi amwalikum dan ada kesempatan dengan bi alsinatikum.